Halo sobat muda, jumpa lagi bersama saya dengan Aingli di video tutorial Cakar Media. Baik sobat muda, kali ini saya mau merevisi sedikit bagian yang pada tutorial sebelumnya, yaitu adalah pembuatan aplikasi sederhana dengan program Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial yang lebih baik dan lebih jelas dibandingkan tutorial yang sebelumnya. Oke, di sini contohnya saya akan membuat sebuah form yang berkaitan dengan penilaian siswa pada tabel yang sudah kita buat di sini. Nah, contohnya di sini ada tabel daftar salah, daftar ya, daftar nilai siswa yang bersekolah di Cakar Media. Oke, bagaimana cara kerjanya? Misalkan saya memasukkan sebuah data, klik tombol sini. Misalkan saya akan memasukkan sebuah NIS 9090 dengan nama Haris, Haris, nama engkong saya. Misalkan laki-laki, misalkan kelas 8, agama, misalkan nilainya 78, 90, 90 ya. Lalu kita tekan tombol enter, maka secara otomatis data tersebut akan masuk ke dalam tabel ini dan dihitung secara otomatis seperti ini juga. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Nanti kita akan jelaskan atau kita pelajari step by step. Berikutnya lagi, di sini di form ini memiliki sebuah tampilan gambar yang lumayan keren, cantik ya, dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ketika saya klik tombol ini, maka ada notification, gunakan tombol keluar. Silakan masukkan data, maka ada notification juga, NIS tidak boleh kosong. Lalu kita klik ini. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Oke, langsung saja kita akan buat aplikasi sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, kita buat terlebih dahulu database-nya ya, seperti ini ya. Saya akan copy saja di sini bagian ini ya. Saya akan copy, berikutnya buat file baru. Di sini saya akan paste. Saya paste, di sini saya hapus dulu semuanya. Oke. Nah, sobat muda, rekan-rekan, teman-teman, ya semuanya saya borong buat tabelnya seperti ini, atau boleh Anda buat sesuka Anda sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya kita simpan terlebih dahulu, jangan lupa kita save as, tentukan nama judulnya, misalnya di dokumen nilai kelas misalkan. Nah, di sini save as type-nya kita enable macro workbook, klik save. Oke, berikutnya di sini kalau ada di Office 2013, jika tidak ada menu developer, di sini kan ada menu developer ya. Nah, kalau tidak ada, Anda bisa lakukan dengan cara klik kanan di file, ini customize quick access toolbar. Klik. Nah, di bagian access toolbar di sini ya, di bagian customize ribbon, di sini ada developer. Kalau ini tidak ada ya, di sini terkadang di Office 2013 tidak ada. Nah, untuk memunculkan, kita klik customize, bagian customize ribbon, kita klik tanda centang developer. Nah, di bagian developer ini ada beberapa macam sub ribbon. Oke, kita klik OK, akan muncul developer. Oke, berikutnya sekarang kita klik menu developer, lalu kita klik menu macros. Ya, kita klik menu macros. Di sini ada data saya yang terbuka di sini ya, kita close dulu. Ya, kita gunakan satu lembar ya. Kita tentukan dulu nama di sini. Nama sheetnya misalkan nilai, sheet nilai siswa. Ya, siswa. Sini saya menggunakan huruf kapital semua ya, huruf besar. Lalu klik macros. Nah, kita oh maaf, bukan macros tapi klik Visual Basic ya. Nah, di bagian ini terdapat
sheet 1 yaitu ada nilai siswa. Sheet 1 itu adalah nilai siswa. Nah, sekarang pada bagian VBA projectnya kita klik kanan, insert user form. Oke, bagian user form kita sedikit perbesar tampilannya seperti ini. Oke, sudah selesai. Sekarang berikutnya kita ganti nama user formnya. Ya, jadi pembuatan program itu harus ada nama user form. Saya ganti menjadi form nilai, misalkan. Ya, form seperti ini, nilai. Seperti form nilai, dan captionnya nanti saya ganti. Caption itu apa sih? Caption itu nama yang di sini ya. Jadi caption itu namanya saya akan ganti isian nilai siswa, misalkan. Nah, contohnya saja seperti ini. Mungkin Anda bisa menamakannya lebih unik lagi. Yang berikutnya saya akan percantik bagian background di sini. Ya, Anda tentunya sudah menyiapkan background. Di sini saya gunakan properties ya. Di sini ada propertiesnya nih. Kalau tidak ada ya Anda klik properties ini, properties Windows ya. Di sini kita cari bagian backgroundnya ya. Berikutnya di sini ada di bagian bawah picture. Nah, di sini di picture ini ada none, berarti kosong. Nah, kita klik browse gambarnya, klik open. Nah, gambar seperti ini. Nah, kalau gambarnya terlalu besar, terlalu kecil, Anda bisa picture di sini. Oh maaf, di sini resize mode-nya kita pilih stretch ya, mode stretch. Nah, kalau mode stretch maka gambar akan muncul semua seperti ini kira-kira. Oke, langkah berikutnya di sini saya akan membuat beberapa form isian. Yang pertama ada NIS, nama, LP, kelas, nilai, agama, PPKN, MTK. Berarti ada berapa field yang kita akan gunakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 field. Berarti kita akan membuat 7 nilai atau 7 variabel nantinya. Lanjut, kita akan buat sebuah label terlebih dahulu. Labelnya di sini kita gunakan namanya, kita bisa klik di sini labelnya form nilai siswa. Oke, berikutnya kita copy saja, paste sebanyak 7 ya, paste lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah ada 7 form. Oh, kurang 1 ternyata. Oke, jadi 8. Nah, ini judulnya. Ya, di sini kita buat form. Nah, di sini kita buat lagi. Nah, seperti ini. Ini kita ganti namanya menjadi NIS atau NISN boleh. Nah, di sini kita ganti menjadi nama. Oke, berikutnya di sini kita ganti jadi LP, laki-laki atau perempuan. Kita di sini kelas. Oke. Berikutnya di sini kita masukkan apa ya, nilai ya. Di sini ada nilai. Yang pertama tadi ada apa? Agama ya. Berikutnya di sini ada PPKN. Berikutnya lagi di sini ada ya, MTK atau matematika. Sudah seperti ini, kita akan turunkan ke bawah ini biar lebih cantik. Jadi Anda sesuaikan saja ya tampilannya. Tapi lagi di sini kita buat di sini identitas siswa. Oke. TPS lagi di sini nilai siswa. Oke. Selesai, kita turunkan ke bawah sedikit. Ya. Tarik. Nah. Oke, sekarang kita akan
rubah bagian ini menjadi tebal, atau besar kecilnya font. Caranya klik ini, kita pilih di sini ada font, kita ganti bold menjadi 10 misalkan, ya agak sedikit besar, ya seperti ini. Berikutnya lagi identitas siswa kita ganti menjadi tebal 9, ini juga sama, bold 9. Oke. Nanti kalau kita jalankan nanti hasil seperti ini. Nah, ini kan ada bagian frame yang menutupi gambar. Nah, ini bagaimana cara menyiasatinya? Kita seleksi aja semuanya nih. Seleksi. Berikutnya lagi di sini ada back color. Oh maaf, bukan back color. Sini ada back style. Kita pilihnya 0. Frame back style transparan. Nanti kalau kita jalankan hasil seperti ini, kira-kira ya. Langkah yang berikutnya kita masukkan apa ya? Textbox. Nah, di sini kita buat textbox. Textboxnya kira-kira seperti ini ya. Textboxnya untuk nis. Ini kayak agak kurang besar ini. Kita fontnya kita ganti menjadi 9 font. Oke, kita copy paste aja ini ya, copy paste. Nanti bagian variabelnya kita ganti aja sesuai dengan kita paste biar lebih cepat ya, Oke ya, selesai. Berikutnya kita paste bagian nilai agama, kita paste lagi untuk PPKN, berikutnya kita paste untuk matematika. Nah, ini kita perkecil saja seperti ini. Untuk Visual Basic ini memang sedikit kaku ya tampilannya, tapi enggak secantik Flash maupun PHP. Jadi ini berbasis desktop atau berbasis program VB ya, termasuk kategori program desktop nantinya. Nah, kalau kita running seharusnya seperti ini. Ini belum bisa kita apa-apain nih ya, baru formnya saja terbentuk. Nah, setelah form terbentuk baru kita membuat identitas dari setiap apa sih namanya, field ya, atau textboxnya. Nah, textbox ini kan ada name textbox, berarti ini kita membuat sebuah nama variabelnya, misalkan txt ya, kita buat txt. Anda bisa membuat apa saja selain dari txt, misalkan nis 1, nis 2, nama 1, nama pokoknya apa sajalah yang Anda ingat gitu ya. Tapi di sini saya menggunakan txt nis sebagai nama identitasnya atau identifiernya. Txt nama, misalkan di sini ada txt lp, saya ganti ini txt lp, dan di sini txt kelas. Memang agak sedikit lama ya membuat ini, tapi dengan kesabaran Anda akan melihat hasilnya sesuai dengan tingkat kesabaran Anda. Kalau nggak sabar ya hasilnya ya cakadul, ya beres hasilnya. Oke, txt ppkn, berikut sini txt mtk, txt mtk. Oke, selesai. Berikutnya kita akan membuat tombol BCN atau tombol button. Nah, di dalam properties toolbook ini, kalau nggak ada toolbook di sini kita objek, maaf, di sini ada properties ya. Di sini kita buat apa namanya, toolbook. Oke, di sini ada toolbook. Kita buat comment button di sini ya, comment button. Kita klik comment button. Kita sesuaikan saja comment buttonnya. Nah, di bagian comment button ini ada terdapat name juga sama. Kita harus buat identify ya, misalkan contohnya cmd comment ya, apa namanya di sini cmd masuk ya, boleh apa saja terserah, tapi saya lebih senang dengan bahasa Indonesia ya, karena saya cinta Indonesia. Berikutnya lagi di sini kita buat cmd keluar gitu ya, cmd keluar. Oh ya, kita buat
CMD keluar. Oke, kita ganti namanya CMD button, kita ganti masukkan data ya, kita buat fontnya menjadi lebih wow, kita buat jadi bold. Sini juga sama, keluar. Oke, berikutnya kita buat fontnya menjadi tebal. Selesai. Nah, tombol-tombol ini belum bisa kita eksekusi, artinya belum bisa kita gunakan ketika kita play di sini. Belum bisa kita manfaatkan. Bagaimana cara memanfaatnya? Oke, langsung saja kita ikuti lah langkahnya. Yang pertama, kita akan double klik bagian masukkan data ini, atau dengan klik kanan view kode, atau double klik di sini boleh saja, dengan cara apapun Anda terserah lakukan. Double klik. Nah, di sini ada private sub, berarti private sub ini kita buat privasi ya, bukannya public sub. Kita ikuti saja. Di sini untuk bahasa Visual Basicnya, private sub itu merupakan sub atau sub privasi yang bukan bagian dari sub public atau public sub. Ya, kita langsung saja, ini merupakan user formnya ya, user formnya ini, user form CMD masuk. Tadi nama tombolnya adalah CMD masuk. CMD masuk, kita akan masuk private subnya, yaitu membuat dengan cara diklik. Oke, langsung saja kita akan membuat sebuah variabel atau deklarasi. Misalkan kita akan buat sebuah deklarasi dim kolom. Nah, saya akan membuat sebuah kolom. Kolom itu merupakan ini ya, ini kolom 1 2 3 4 5 6 7 ya. Dim kolom, artinya deklarasinya deklarasi kolom. Jadi sebelum membuat program itu harus kita mendeklarasikan sesuatu dulu ya. Mungkin sobat-sobat teman-teman muda sudah tahu semua apa fungsi deklarasi. Jadi pendeklarasian variabel ya. Saya akan membuat sebuah deklarasi dan membuat sebuah variabel kolom ya, dengan tipenya itu as-long ya. As-long itu panjang ya, as-long kita bisa cari as-long, kita as-long. Oke, berikutnya lagi kita buat sebuah variabel baru, yaitu lembar. Nah, lembar ini merupakan nama dari worksheet kita. Nah, worksheetnya apa? Sini ada nilai siswa. Jadi ini tampilan semua ini namanya worksheet. Jadi saya namakan sebuah variabel lembar. Ya gitu ya. Lembar as worksheet. Nah, lembar adalah sebagai worksheet. Oke. Oke, selesai. Berikutnya lagi setting ya, kita akan setting worksheet itu sebagai apa. Saya akan set lembar sebagai worksheet ya. Sheets. Bagiannya itu adalah kita akan buat sebuah data nilai. Nah, worksheet yang diambil dari sheet 1 ini data nilai nih. Oh maaf, bukan data nilai, ini nilai siswa. Saya ambil nilai siswa. Berarti kita masukkan nilai siswa. Oke, nilai siswa ini merupakan bagian dari worksheet 1. Kita setting. Nah, kalau Anda mau menentukan sheet 2, misalkan dengan nama yang berbeda, mungkin Anda tinggal ganti aja di sini ya. Sheet mana yang akan disetting. Gitu ya. Berikutnya lagi kita akan buat menentukan bagian baris kosong. Jadi baris-baris yang akan diisi nantinya. Ya. Kolom. Nah, kolom itu mana? Kolom ini adalah bagian dari ini kolom. Ya. Kolom A, B, C dan seterusnya itu merupakan bagian dari kolom. Misalkan di sini kita buat kolom sama dengan adalah lembar. Oke. Sel. Ya, sel itu merupakan bagian dari kotak-kotak kayak meja itu. So kita buat row accountnya, row account, koma 1. Oke, berikutnya lagi kita akan buat
subnya NXL up. Jadi penamaan karakter offset 1. Oke. Offset 1 koma 0. Saya akan jelaskan sedikit. Row. Oke. Nah, di sini menemukan baris kosong invalid karakter. Di sini ada bagian karakter yang invalid di sini. Tutup kurung. Ya, berikutnya lagi kita akan buat perintah untuk ngecek ya. Ngecek kolom kosong. Oke, di sini if ya trim, pakai fungsi trim. If trim me txt di sini trim me txt pakai txt nis. Atau ini nis itu yang nggak boleh kosong nih ya. Ini ketika tombol di fieldnya kosong berarti dia akan muncul buah version error gitu ya. Value di sini ada kesalahan. Value sama dengan then me set fokus ya. Ini txt nis. Oke, set fokus. Oke, selesai. Message booknya apa? Message booknya msg box ya. Box. Message boxnya itu nis, tidak boleh kosong misalkan. Oke. Nis tidak boleh kosong. Di sini exit sub. Bukan end sub tapi exit sub and if. Ya, kita ada, kalau ada fungsi if berarti harus ada fungsi and if di sini. Oke. Berikutnya lagi kita akan masukkan copy data ya ke database, fungsi mengcopy data atau fungsi memasukkan data ke dalam Excel atau sheet-nya. Bukan fungsi si memasukkan data ke sheet atau Excel. Oke. Sini kita buat lembar. Nah, lembar itu merupakan bagian dari worksheet ya. Lembar kita setting ke sel mana? Sel apa yang ada kita buat, apa tuh namanya, kolom. Nah, kolom itu merupakan bagian dari kolom 1, kolom 2. Di sini kita ketik 1 ya. Kita 1 biar lebih mudah. Sini value-nya kita buat value-nya sama dengan mi yang txt apa nih utama nis ya. Oke, sini. Oke, kita akan copy aja bagian ini biar lebih cepat. Copy ctrl v ya. Kita buat berapa tadi, apa 7 ya kalau nggak salah, 7 kita buat 3 4 5 6 7. Tadi ada nis, berikutnya lagi sini nama kalau nggak salah ya, nama. Sini juga kolom nama. Sini lp
sini kelas, dan di sini agama ya, masalah agama, dan di sini PPKN, dan di sini MTK. Oke. Ada 7 variabel yang kita buat. Ketiga, sel keempat, sel kelima, sel keenam, sel ke-7, atau bukan sel ya, tapi ini kolom ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 7 ya. Berikutnya kita akan membuat fungsi hapus ya. Ketika datanya kita klik masuk, maka secara otomatis akan menghapus sebuah data. Hapus data ya nih. Sini kita buat lembar ya. Lembar itu yang tadi ya, sel. Kita buat sel, kita jadikan oh maaf, hapus data fungsinya mi ya. txt nis ya. nis value sama dengan kita buat tipe 2 seperti ini. Jadi ketika diklik submit, maka akan secara otomatis akan kosong filenya dan tidak ada karakter di dalam kutip 2 ini. Nah, ini kita copy lagi supaya lebih cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kita ganti-ganti ini. Tadi ada nama, sini ada LP kelas, dan di sini ada apa sih, agama, PKN, dan di sini MTK. Oke, sudah hampir selesai. Di sini kita buat end sub, baru kita end sub. Nah, di sini private subnya label 13 nih ya, label 13 kita hapus aja dulu private subnya, kita save. Nah, ini sudah boleh kosong ya, kita coba jalan seperti ini, tekan nis 1 2 3 4 3, misalkan aing ya, laki-laki, kita buat kelas 7, agamanya 78, 23, 67, masukkan data ya, seperti ini hasilnya ya. Ini belum kita buat fungsi keluar, tombol keluar kita belum buat. Nah, untuk membuat tombol keluarnya kita masukkan di sini end sub. Oh iya, ternyata di bagian CMD keluar itu ada di bagian atas ya. Kita buat di sini. Kalau kita klik, double klik, masukkan data, jadi scriptnya seperti ini ya. Ini bisa kita atur, kita cut di bagian bawah. CMD keluar. Ya, kalau kita jalankan, hasilnya seperti ini nanti. Maaf. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita buat notification. Kalau diklik bagian exitnya, maka dia tidak mau. Bagaimana ya? Kita akan buat private sub juga. Private sub, di sini kita buat sub baru ya, user form query ya, query close cancel as integer error integer koma, kita buat underscore close mode as integer. Oke, kita tutup kurung, kita klik lagi di bawahnya if close mode, kita masukkan fungsi if lagi, terus modenya dengan VB format kontrol menu,
format form control menu, then cancel true. Message book sini gunakan oke. Begitu kita masukkan fungsi if nya sini, if. Nah, size seperti ini ya, kita jalankan. Ini untuk script untuk tombol tidak bisa keluar, contoh seperti ini ya. Gunakan tombol untuk keluar, maka kita harus mengklik ini ya. Nah, itu scriptnya seperti itu. Oke, dan ini script bagian CMD masuk ya, CMD masuk ketika klik di tombol maka akan data akan semuanya masuk. Dan ini CMD untuk keluar, tombol button untuk keluar, dan ini perintah untuk invalid access ya, seperti ini. Nah, kita akan coba jalankan seperti ini hasilnya. Nah, langkah yang berikutnya kita akan buat pegal sekali ini ya. Perintah akses masuk dari sini ya. Kita akan buat terlebih dahulu perintah akses untuk masuknya. Saya akan buat lebih cantik tampilannya. Di sini lagi sedang hujan ya, sobat muda. Hujan lebat di sini. Nah, buat hijau. Kita klik insert, berikutnya save. Kita masukkan sebuah tombol ini. Lalu klik data, edit data, masukkan data. Data seperti ini. Edit lagi. Ya. Kita pilih yang lebih kinclong. Mungkin seperti ini. Berikutnya kita link ke assign to macro ya, assign macro ya. Kita klik assign macro, kita buat namanya misalkan apa aja boleh, load atau ambil data ya, ambil data. Kita klik new, ambil data. Nah, datanya kita ambil yang mana nih? Yaitu adalah form nilai ya, fungsi mengambil klik ambil data form nilai. Kita ketik form nilai, kita klik di sini ya, itu show me atau show seperti ini hasilnya ya. Kita akan coba, kita klik ini. Nah, hasilnya akan seperti ini nanti. Ini 1 3 4 kita masukkan. Aingli lagi di sini, LPL kelas 8, agama nilainya 90 data. Nah, selesai. Oke, semoga ada manfaatnya untuk Anda. Sekian dari saya, wassalam.